Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi dari Digetek University. Di sini kami ingin izin mewawancari AA mengenai usaha yang AA jalani saat ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nenda, ini rekan Dika. Saya Weni Septiani. Saya Desi. Ya, sebelumnya kami berbicara sama AA siapa ya? Nama saya Trian Dani Saputra, biasa dipanggil Ian. Sebelumnya di sini mungkin kami ingin mengetahui mengenai profil usaha yang AA jalani saat ini. Boleh. Untuk usaha yang saya jalani bergerak pada budidaya tanaman hias. Nah, yang diberi nama perusahaannya itu Trian. Nah, untuk badannya adalah individu, masih individu, terdaftar di OSS. Nah, untuk apa namanya teh? Modal awalnya. modal awalnya. Iya, kira-kira. Nah, modal awalnya yang awal rintis pada tahun 2020 kan waktu itu saya masih SMA. Nah, waktu modal awalnya itu hanya 10.000. Jadi saya beli tanaman dari petani seharga 10.000. Saya jual 50.000. Waktu itu masih dijual kayak di Facebook. Iya. Nah, setelah itu udah terjual nih, kan tertarik. Nah, kemudian saya punya modal drone, saya jual, beli HP, terus beli motoin tanaman nih dari petani. Nah, dijual kayak di marketplace online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu awal mulanya. Nah, waktu itu awal buat sehari paling 5 sampai 7 pesanan. Nah, kalau sekarang kalau yang paling tinggi itu pada tahun 2020 mencapai 1.000 pesanan per hari. Nah, untuk saat ini masih stabil di 20 sampai 50 pesanan per hari gitu. Sebentar, kalau misalkan boleh tahu nih kita, alasan utama atau motivasi utama AA apa namanya teh menjalankan usaha ini apa gitu? Awal mulanya. Motivasinya itu yang pertama ya pengen bantu orang tua gitu. Kan pas waktu lulus SMA itu belum ada gambaran untuk pekerjaan, apalagi lagi daftar kuliah gitu. Nah, jadi pengen gitu bantu orang tua supaya inilah meringankan beban gitu. Nah, jadi dengan usaha ini salah satunya, kalau kerja gitu bagi waktunya susah. Jadi mending usaha. Dan kebetulan daerah tempat tinggal saya kan ini bunga ya mayoritas. Nah, jadi saya memanfaatkan kesempatan itu. Kalau untuk jam operasional buka usaha ini pukul berapa? Untuk jam operasional, kalau untuk pemasaran melalui online kita 24 jam setiap hari. Namun kalau untuk biaya untuk pengiriman, jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Gimana awal mula membudidayakannya? Nah, kan waktu yang pertama kan saya jualan dari petani. Nah, udah itu saya budidaya juga nih. Nah, untuk budidayanya juga yang pertama kita beli bibit yang kecil, lalu ditanam di polybag. Nah, sampai pembesaran nanti kalau misalkan udah gede nih pindah lagi ke polybag yang lebih gede. Nah, terus untuk pengirimannya gitu dikemas, dibalut pakai plastik polybag yang tanpa ada lubangnya, lalu disemprot pakai vitamin kayak B1. Nah, lalu dikemas pakai kertas, terus di packing pakai kardus double wall. Nah, di packing lagi sama kertas kado biar menarik. Nah, lalu dikirim gitu. Kalau untuk harga per produknya? Kalau harga Kan banyak. Nah, kalau produknya kan banyak. Nah, harganya itu mulai dari 5.000 sampai 1 juta kisarannya. Kalau untuk omset per harinya berapa tuh? Untuk per hari, untuk awal mulai itu omset per hari paling 100-200 ribu. Pada tahun 2020 omset per harinya bisa mencapai 1 juta sampai 10 juta per harinya. Untuk tahun 2021 sehari 500.000 sampai 1 juta. Nah, untuk tahun sekarang hari-hari sekarang baru-baru ini 500 sampai 1 juta per harinya omsetnya. Jadi kalau jumlah pekerjanya ada berapa, A?
Kalau jumlah pekerja karyawan sekarang masih ada baru ada 8 gitu. Itu pun kayak orang-orang yang kayak putus sekolah gitu, butuh pekerjaan, Yang bantu juga. yang membantu juga. Lalu strategi pemasaran apa yang AA jalani sama hasilnya gimana sih? Kalau untuk strategi pemasaran, saya kayak misalkan pasang iklan ya, pasang iklan di marketplace seperti Shopee, kan itu ada iklan. Kita kan bayar iklan itu bisa per minggu per bulan. Nah kalau saya itu pakainya yang per minggu. Misalkan saya pasang nih iklan untuk produk yang baru diupload, misalkan pasang iklan 200.000, terus masang kata kuncinya apa nih, misalkan tanaman bonsai. Nah saya pilih kategori itu untuk di Shopee. Nah di Lazada juga sama, saya memakai iklan itu, iklan Lazada, cuman pakainya yang per bulan biar lebih efektif gitu. Nah itu mah jadi semua produk saya iklanin gitu. Tapi kalau di Shopee bedanya yang produk yang belum laku diiklanin. Nah kalau yang Lazada mah yang lagi bagus-bagusnya, yang lagi bestseller, saya iklanin buat naikin tingkat konversi juga. Terus yang bikin menarik pelanggan itu apa? Yang bikin menarik pelanggan yaitu dari produknya sendiri sih, tanaman hias kan. Nah apalagi bisa dikirim secara online gitu, Macem-macem mungkin ya. macem-macem. Jadi kan kalau online kan bisa seluruh Indonesia gitu, seluruh wilayah Indonesia bisa pesan gitu. Jadi kami mengemas lalu kirim. Terus dari kelebihan dari perusahaan ini apa? Kelebihan dari perusahaan Dibandingkan ini, perusahaan lain mungkin. kalau dari yang bergerak di dalam tanaman hias ya paling dari keunggulannya yang pertama kan bisa secara online ya tadi. Kan masih ada juga yang yang ngandelin offline gitu, yang datang ke tempat. Nah kalau ini kan bisa dikirim secara online. Terus tanaman juga yang dipilihlah, disortir yang terbaik untuk dikirim supaya buat perjalanan. Kendala dari perusahaan ini apa? Kalau untuk selama berjalan untuk kendala belum ada sih. Masih berjalan dengan lancar, aman-aman aja saya. Kak mau nanya ya sebentar. Tambahan, ini kan gimana tanggapan AA kalau misalkan antara permintaan sama barang yang ada saat ini, misalkan lebih banyak permintaan, gimana sih cara AA menyikapinya kalau lebih banyak permintaan dibandingkan barang yang ada gitu loh? Cara menyikapinya Mm-mm. banyak permintaan. Permintaannya banyak tapi barangnya nggak ada gitu. Kalau itu strateginya gini kan, misalkan permintaan banyak nih yang pesan. Nah kita jauh-jauh hari nih, jadi dihitung tiap bulannya strateginya. Tiap bulannya misalkan ini terjual segini 100 misalkan ya, cemara batik. Nah bulan depannya 100. Nah kami memperakirakan bulan selanjutnya itu bakal 200. Nah jadi dipersiapin dari sekarang nih bibitnya, jadi supaya nanti permintaannya tinggi ya kita sudah ada gitu. Jadi nggak pernah gitu barang yang pesan tapi barang sampai nggak ada, belum pernah. Ada terus gitu. Man, terakhir ya tips buat pengusaha baru. Iya. Kalau tips and trick ya kalau dari saya mah ya jangan pantang menyerah, jangan malas-malasan. Kuncinya mah jangan malas lah, mau usaha apapun itu pasti jalan. Ya kan saya sebelum di bunga juga pernah di drone, kayak di alat elektronik, alhamdulillah jalan semua gitu. Cuman di bunga ini yang bisa sampai besar gitu, ininya usahanya gitu. Udah, mungkin udah. Ya, terima kasih sebelumnya ya, mungkin itu aja yang mau kami tanyain. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih ya, Ayah. Sama-sama.